Shalom Eagle Kids. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Pastinya harus tetap sehat-sehat dan juga tetap 5G. Apa tuh 5G? Yang pertama, good, great, gorgeous, glorious, dan grateful pastinya. Yeay. Nah, gak kerasa banget ya kita tuh udah sampai di minggu keempat di bulan November ini. Dan kita berdua sangat terberkati dan belajar banyak banget nih melalui Before 30. Betul, kita berdua secara pribadi sangat terberkati dengan adanya Before 30 dari awal hingga sekarang. Dan juga pastinya kalian tetap mesti terberkati. Terlebih lagi hari ini adalah special event di mana kita bakal sama-sama memuji dan juga menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, biar lebih semangat lagi dan antusias nih, kita mau main games dulu. Jadi nama gamesnya adalah Sing the Song, kayak gitu. Nah, jadi udah tau belum cara mainnya? Coba kasih tau ke mereka yang belum tahu nih kayaknya nih. Iya, jadi cara mainnya di sini kan ada tumpukan kartu yang berisi beberapa judul lagu rohani. Nah nanti kakak akan secara bergantian kasih ke Kak Hans judul lagunya dan Kak Hans harus menyanyikan lagu tersebut selama 2 menit. 2 menit? Yes. Oke. Kalau gitu, are you ready? Oke, siap. Oke. Dimulai dari aku dulu ya? Yes. Oke. Berarti aku kasih soal pertama ya. Oke, siap. Nyalakan apimu. Mengalir kuasamu nyalakan Oke. apimu. Let's go. Next. Cepet. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Oke. Oke, lanjut. Nih, one way. One way, Jesus, your... Way. Ya. Lupa Pas ya. lanjutnya. Gak bi- Itu, ya udah, pas lah. Oke. Nothing is impossible. Through you, I can do anything, I can do all things. Lanjut. Oke, lanjut ya. Penyanyi nih. Heart of Worship. I'm coming back to the heart of worship. Oke. Lanjut. Lanjut. Cepat. Tenang. Tenang. Nggak tahu, lupa. Wow. This is living. Dan bukan lupa juga. Lanjut. Lanjut. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Oke. Segalanya. Segalanya nggak tahu, skip. Skip. Pilihanku. Pilihan. Iya, skip dulu. Iya. Waktunya tinggal berapa detik lagi nih? King of Majesty. Jesus you are bukan itu. Terakhir. Allahku dahsyat berkuasa surga bumi sujud menyembah. Banyak juga nih Kak Han. Sekarang gantian aku ya berarti ya. Oke, Kak Helen sekarang kiranya. Siap? Siap. Oke, yang pertama. Setia Dan benar. Pas. Pas. Lanjut. Rindu selalu. Rindu selalu. Oke, lanjut. Itu judulnya doang nggak bisa nih. Lanjut, tahu nggak? Gak tahu. Gak tahu, skip. Pas, belum ada yang bener nih. Bersemi. Kasihmu bersemi di hatiku. Oke, next. Crazy Easy. I wanna crazy easy for you. Oke. Lanjut. Betapa dalamnya. Betapa dalamnya. Betapa lebarnya. Lebarnya Lanjut. ya. Tertawa. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru, nah itu. Oke, lanjut. Wake. You wake within me. Wake within Oke, me. lanjut. Turn it up. Turn it up. This sound of praise. Lanjut. Kids prayer. Pas. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lanjut. Kukan terbang. Kukan terbang tinggi di awan. Oke, yang terakhir nih. I give you. Hah? Skip. Oke. Jadi Pas. perolehan poinnya sama. Gimana nih kalian di rumah? Bisa menjawab lebih banyak dari kita nggak? Iya, soalnya kita sama. Ini nggak disengaja ya, tapi kita. Betul. Ini bener-beneran nggak dibuat-buat ya guys ya. Iya. Oke deh, kalau gitu karena kita semua sama, kita semua pemenangnya. Oke, dan juga kita yakin kita semua udah bersuka cita bersama-sama tadi. Jadi, ayo kita siap-siap buat memuji dan menyembah Tuhan. Yes, persiapan hati kita semua and let's enjoy God's presence together.
memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang hidup, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Tuhan, Kau yang bertata, Raja segala raja, Raja segala raja. Worship you, Lord. Hallelujah. Kau mulia Tuhan, Kau mulia Tuhan, Yesus. Raja segala raja yang bertata, Yesus, haleluya. Atas semua yang di bumi, sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu kau, hanya kau
sembah, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan dalam hatiku. Sungguh ku cinta, ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Thank you for your love for me, God. You love me first, and I love you, Lord. Ku cinta Kau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, satu-satunya dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan yang ku puji, yang ku sembah. Tiada yang lain,
Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku,
hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you.
be yours. More of you. I want more of you. More of you. I want more of you. I want more of you. More of you. I want more of you. Oh, I want more of you. I want more of you. More of you. More and more of you. More of you. I want more of you. More and more of you. More of you. I want more of you. Jesus, I want more of you. More of you. I want more of you. Of you, more of you, more of you. More of you. I want more of you. Hey, Jesus, Jesus. More of you. I want more of you. I want more of you. Hallelujah. More of you. I want more of you. More of you. More of you. I want more of you. I want more of you. Me want more of you, Jesus. More of you. I want more of you. I want more of you. More and more of you, Jesus. Of you. I want more of you. I want more of you. I want more of you. More and more of you. More of you. I want more of you. I want one more time, more of you, Jesus. More of you. I want more of you. I want more of you. More of you. I want more of you. I want more and more of you. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu dengan segenap hatiku Yesus, ku mengasihimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom semua. Senang sekali bisa ada bersama dengan Anda semua, dengan kalian semua. Selamat datang di Worship Day Before 30 Discipleship Kids. Hari ini Pastor Fuji rindu sampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, pernah nggak kalian semua bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan yang kita sembah itu berkuasa, tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya nggak berkuasa? Kenapa Tuhan yang kita sembah itu maha kuasa, sementara kalau kita lihat kehidupan anak-anak Tuhan, kita melihat kok nggak sinkron, kok nggak sama Tuhannya berkuasa, tapi kok anak-anak Tuhannya itu hidupnya nggak berkuasa. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya nggak bisa menang sama yang namanya dosa. Nggak bisa menang sama yang namanya pencobaan. Jadi bulan-bulanan iblis. Nggak bisa menang sama iblis. Padahal kita punya Tuhan yang berkuasa, seharusnya anak-anak Tuhan pun punya kuasa. Kalau Tuhan yang kita sembah berkuasa, harusnya anak-anak Tuhan itu hidup penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Pastor Fuji kasih sebuah contoh. Satu kali anak Pastor Fuji yang kedua namanya Janice, waktu itu dia masih umur 5 tahun. Satu kali dia pengen pinjem laptopnya Pastor Fuji. Dia ngomong, "Papa, aku mau pinjam laptopnya, aku mau setelin laptop, aku mau lihat movie di laptop." Ya udah sana. Akhirnya dia coba otak-atik laptopnya, lalu seperti biasa chargernya dicolokin di stop kontak supaya dialiri listrik. Lalu dia otak-atik 5 menit, laptopnya nggak nyala-nyala. Lalu dia tanya, "Pak, laptopnya nggak bisa nyala."
Loh, coba lagi. Mungkin chargernya kurang dicolokin atau mungkin baterainya habis. Ya, ambil charger, colokin di listrik. Sudah, Pak. Anak Pastor Fuji ngomong, sudah aku colokin. Akhirnya Pastor Fuji datang, iya memang udah dicolokin. Ya, chargernya udah dicolokin di listrik. Tapi kok tetap gak bisa nyala. Baterainya ternyata habis. Walaupun dicolokin kok gak bisa nyala. Singkat cerita, saya coba cek lagi, ternyata ya colokannya itu nggak bener-bener nempel, nggak bener-bener tercolok. Akhirnya saya sedikit kasih dorongan gitu ya, pakai tenaga, akhirnya klek dan laptop itu bisa menyala. Jadi ternyata laptop itu nggak bisa nyala karena apa? Karena kabelnya atau stekernya nggak benar-benar tercolok di stop kontak, makanya tidak ada listrik yang mengalir sehingga laptopnya nggak bisa nyala. Banyak anak Tuhan juga begitu. Banyak dari kita, anak-anak Tuhan, kelihatannya punya hubungan dengan Tuhan, kelihatannya punya hubungan dengan Roh Kudus, tapi sayangnya nggak benar-benar punya hubungan, cuman kelihatannya punya hubungan. Sama seperti kabel tadi, kelihatannya nempel di colokan, tapi nggak benar-benar tercolok, nggak benar-benar nempel, sehingga nggak ada listrik. Itulah penyebab kenapa banyak anak Tuhan nggak punya kuasa, karena mereka nggak punya hubungan dengan Roh Kudus. Satu kali misalnya, kalau kalian itu papa mama kalian punya kulkas di rumah itu rusak. Lalu papa mama kalian pergi ke toko elektronik beli kulkas yang baru. Lalu misalnya harga kulkasnya itu mahal sekali, 100 juta. Tapi itu kulkas otomatis. Begitu kalian datang gitu ya, di depannya kalian nggak perlu pakai tangan untuk buka pintunya, pintu itu bisa terbuka sendiri, pintu kulkasnya. Lalu kalau kalian sodorin dengan gelas, lalu airnya itu bisa keluar sendiri. Terserah, kalau kalian ngomong dingin, maka itu air dingin keluar. Kalau panas, itu air panas keluar. Gitu ya. Ini kulkas luar biasa. Ini kulkas otomatis. Lalu ketika kulkas sudah dikirim di rumah, ya, lalu papa mama kalian beli es krim, beli buah-buahan, dimasukin di kulkas, ya, keesokan harinya ternyata es krimnya leleh semua, buahnya layu semua. Ternyata kulkasnya nggak dingin. Lalu papa mama kalian komplain ya ke toko elektronik, ini kulkasnya kenapa kok nggak nyala? Lalu petugasnya itu ngomong begini, Pak coba dicek, biasanya ya kulkas itu ada lampu yang di sebelah dalam itu kalau dibuka itu lampunya akan menyala. Kira-kira lampunya nyala nggak? Nggak nyala. Oh begini Pak, jangan-jangan coba lihat kabelnya. Kabelnya itu tercolok nggak ke listrik? Oh tercolok kok. Ya, waduh Bapak, petugasnya merasa heran. Kenapa ya? Sudah tercolok tapi kok nggak nyala? Gitu ya. Apakah kulkasnya yang rusak? Coba Pak. Ya petugasnya ngomong, coba Pak dicek sekali lagi itu benar-benar tercolok nggak ke listrik. Akhirnya papa mama kalian ya coba colokin ke listrik, ternyata benar. Ternyata dia nggak benar-benar nempel di colokan. Cuman kelihatannya nempel tapi nggak benar-benar terhubung dengan listrik. Ketika dicolokin benar-benar, kulkas itu bisa menyala. Nggak peduli kulkas itu sehebat apa, nggak peduli kulkas itu secanggih apa, kalau kulkas itu nggak terhubung dengan listrik, dengan sumber listrik, maka kulkas itu tidak ubahnya hanya sekedar kotak yang tidak berguna. Sama seperti hidup kita, harusnya kehidupan anak-anak Tuhan itu berkuasa, mampu kalahkan godaan, mampu menang terhadap dosa, mampu menang terhadap pencobaan, mampu menang terhadap situasi yang menghimpit kita. Harusnya kita ini tampil sebagai pemenang. Harusnya kita ini berkuasa karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tapi sayangnya kenapa banyak anak Tuhan itu lemah? Ya, kena pencobaan sedikit jatuh.
kena situasi yang menekan sedikit, gampang meninggalkan Tuhan, gampang kecewa, gampang kepahitan. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Mereka nggak punya kuasa, karena nggak terhubung dengan sumber kuasa. Mari kita coba lihat firman Tuhan ya. Kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Perhatikan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Roh di sini kekuatan Roh Kudus. Ini roh huruf besar. Supaya, coba garis bawahi, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah atau pada kuasa Allah. Jadi ternyata sama seperti kulkas, itu nggak didesain atau diciptakan untuk berdiri sendiri. Ternyata kulkas itu untuk bisa berfungsi, dia harus tercolok kepada sumber kuasa. Sama seperti hidup kita, ternyata Tuhan mendesain hidup kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita ini harus bergantung kepada sumber kuasa. Firman Tuhan ngomong, supaya iman kita nggak bergantung kepada hikmat manusia. Iman kita ini nggak boleh bergantung sama manusia, sama diri sendiri, hikmat kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab ngomong iman kita ini harus bergantung pada kekuatan Allah. Iman kita ini harus bergantung pada kuasa Allah. Jadi kalau kita ini mau punya hidup yang berkemenangan, hidup penuh dengan kuasa, kita nggak bisa berdiri sendiri, bergantung kepada kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu bergantung kepada kuasa Allah. Kita perlu bergantung pada sumber kuasa. Dan sumber kuasa itu ialah Roh Kudus. Kita perlu punya hubungan dengan Roh Kudus. Sama seperti kulkas, kalau nggak tercolok, dia nggak berguna. Sama seperti hidup kita, kalau nggak terhubung dengan Roh Kudus, nggak punya hubungan dengan Roh Kudus, kita juga nggak berguna. Kita jadi kalah sama setan, kalah sama dosa, kalah sama pencobaan. Makanya hari ini Pastor Fuji mau setiap kita, setiap anak-anak Tuhan punya hubungan dengan Allah Roh Kudus. Nah pertanyaannya Pastor Fuji, gimana caranya aku bisa punya hubungan dengan Roh Kudus? Gimana caranya? Catat baik-baik. Ko Fuji punya 3 poin. Yang pertama, catat baik-baik. Kita harus haus dan lapar akan hadirat Roh Kudus. Kita harus memiliki kehausan dan kelaparan akan hadirat Allah. Kenapa demikian? Kok bisa begitu? Karena kunci untuk kita bisa mengalami Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus menemukan seseorang yang haus dan lapar akan dirinya. Coba kita lihat firman Tuhan ya di Yesaya pasal yang ke-44. Yesaya 44 kita baca di ayat yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas apa? Kita baca sama-sama. Tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang apa? Kering. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi firman Tuhan memberikan janji seperti ini. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas keturunanmu dan berkat-berkatku ke atas anak cucumu. Jadi Tuhan itu rindu mencurahkan rohnya kepada kita semua. Tuhan itu rindu mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua. Tapi ayat ini juga berbunyi, ternyata Roh Kudus itu akan tercurah itu ke tanah yang haus. Dikatakan apa? Firman Tuhan ngomong apa? Dikatakan begini, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Jadi Roh Kudus gak akan tercurah dengan hebat dalam hidup kita kalau kita ini gak haus. Lalu dikatakan hujan lebat, aku akan mencurahkan hujan lebat
ke tempat yang kering. Jadi ternyata kalau Tuhan bisa menemukan ada sebuah tanah hati yang haus dan sebuah tanah hati yang kering, Tuhan itu akan curahkan air Roh Kudus itu dari atas. Ya, bukan cuman seiprit-iprit atau cuman sedikit-sedikit, tapi dikatakan seperti hujan lebat. Tapi kuncinya dia harus menemukan tanah yang haus sama tempat yang kering. Coba misalnya kalian, Pastor Fuji tanya, ya, kalau kalian itu punya 2 pot isi tanah, yang satu tanah kering, yang satu tanah yang basah, mana yang lebih menyerap air? Bukan tanah yang basah, tanah yang kering yang lebih menyerap air. Kalau kalian punya 2 spons, satu spons kering, satu spons itu basah, mana yang lebih menyerap air? Yang kering, spons yang kering. Kalau kalian itu mau lap mobil, gitu ya, bersihkan mobil atau ngelap mobil dengan lap Kanebo, ya, yang satu itu lap yang basah, yang satu lap yang kering. Mana yang lebih menyerap air kalau kita mau lap mobil atau lap kaca? Lap yang kering. Kalau Tuhan itu bisa menemukan hati yang haus, hati yang kering, merindukan Roh Kudus, penuh dengan kerinduan, disitulah Roh Kudus akan dicurahkan dengan hebat. Di situ Roh Kudus akan bekerja dengan hebat. Dikatakan Roh Kudus itu tercurah seperti air dan seperti hujan lebat. Kalau Anda rindu, kalau kalian rindu mengalami Roh Kudus, saudara, yang pertama-tama adalah milikilah hati yang haus dan lapar akan hadirat Roh Kudus. Hati yang haus dan lapar itu seperti apa sih? Gini loh, kalau kalian itu lari di padang gurun atau di padang pasir, tapi lupa bawa bekal, lalu tiba-tiba saudara itu haus, kehausan, sampai bibir itu kering, lidah itu lengket sama langit-langit, haus sekali. Coba bayangin itu jam 12 siang, kalian itu lari di padang pasir gitu ya, panas sekali, lalu lupa bawa botol minum. Coba bayangin, tiba-tiba waktu kalian itu sudah kehausan hampir mati, ada orang datang bawa 1 pitcher air yang dingin, ada es batunya, itu mengembun sekelilingnya. Coba apa yang kalian lakukan? Kalian akan, yang kalian itu awalnya itu gak punya tenaga, kalian sudah merangkak-rangkak mau mati kehausan, tiba-tiba lihat air dingin di depanmu, tiba-tiba muncul kekuatan ya untuk kalian bisa lari, lalu kalian sambar itu 1 gelas atau 1 pitcher air dingin itu, lalu kalian akan buka mulut, lalu kalian akan minum sebanyak-banyaknya. Itu namanya kerinduan. Ya, udah gak punya kekuatan, tapi begitu lihat ada air dingin, itu bisa tiba-tiba bisa ada kekuatan untuk lari kepada air itu. Orang kalau sudah kehausan lihat air dingin, gak mungkin dia akan leha-leha santai-santai, enggak, dia pasti akan lari kejar itu air sampai dia dapat. Itu yang namanya kerinduan, itu yang namanya haus dan lapar. Ya, sama seperti kalian pulang sekolah, ya kalian itu lapar, belum makan siang, pulang sekolah sampai di rumah, karena saking laparnya, ya kalian lihat di meja makan, kalian langsung pergi ke sana. Mungkin belum lepas sepatu, belum ganti baju, masih pakai seragam gitu ya. Kalian lihat di meja makan, kalian buka penutup makanan itu. Di situ ada tahu tempe dan nasi putih. Tahu tempe dan nasi putih itu ya bisa dibilang itu makanan yang gak seberapa enak lah. Tahu tempe dan nasi putih. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan pasti makan itu walaupun itu tahu tempe. Kalian akan pasti makan dengan lahap. Kenapa? Karena kalian lapar. Jadi kalau kalian lapar, apapun yang ada di meja makan, pasti kalian makan dengan lahap. Tapi apa bedanya kalau kalian itu lagi kenyang dan gak nafsu makan? Walaupun di meja makan itu ada capcay, fuyung hai, barongsai sekalian. Walaupun itu makanan enak semuanya, ada Pizza Hut, ada steak gitu ya. Semua makanan enak di situ, tapi kalau kalian nggak nafsu makan, kenyang, ya kalian cuman pandang itu makanan, tapi nggak akan dimakan. Tapi bedanya kalau kalian lapar, itu walaupun cuma tahu tempe, kalian akan pasti makan dengan lahap. Karena apa? Kalian lapar. Jadi
kunci untuk kalian bisa mengalami Roh Kudus, untuk punya hubungan dan mengalami dengan Allah Roh Kudus adalah miliki hati yang haus dan lapar. Mulai hari ini, berdoa, Tuhan, aku rindu, aku haus, aku lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa punya hubungan dengan Allah Roh Kudus? Poin yang kedua, catat baik-baik. Saudara harus memiliki, coba ya. Poin yang kedua, saudara harus memiliki hati yang rindu untuk mengenal pribadinya. Kalau kalian mau punya hubungan yang benar dengan Roh Kudus, kalian harus punya hati yang rindu untuk mengenal pribadinya. Mari kita baca ayatnya, Yohanes pasal yang Yohanes 16. Kita baca di ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, firman Tuhan ngomong apabila ia datang, ia. Berarti dia atau Roh Kudus itu seorang pribadi. Alkitab nggak ngomong kalau itu datang. Roh Kudus itu bukan itu, Roh Kudus itu ia. Berarti Roh Kudus itu bukan benda, tapi dia adalah tapi dia adalah seorang pribadi. Bahkan dikatakan dia itu bisa berkata-kata. Ya, dikatakan Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti Roh Kudus itu bisa ngomong. Segala sesuatu yang didengarnya, berarti Roh Kudus itu bisa mendengar. Dia itu seorang pribadi sama seperti kita semua. Dia itu bisa punya pikiran, dia bisa merasakan, dia bisa berduka, dia bisa bersuka cita. Ya, dia bisa dia bisa didukakan kalau kita menyakiti hatinya. Dia bisa merasa bersuka cita kalau kita menyenangkan hatinya. Dia bisa berpikir, dia bisa ngomong. Saudara, dia seperti kita karena dia adalah seorang pribadi. Kunci untuk kalian bisa punya hubungan dengan Roh Kudus adalah saudara harus punya hati untuk mengenalnya. Tapi saudara nggak mungkin bisa mengenalnya kalau saudara nggak paham kalau dia adalah seorang pribadi. Banyak orang itu berpikir Roh Kudus itu cuman sekedar kuasa. Atau cuman sekedar pengaruh. Makanya banyak orang kalau menganggap Roh Kudus itu cuman sekedar kuasa, orang itu akan menjadi sombong karena merasa memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus cuman kuasa. Tapi kalau kita melihat Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi, kita gak bakal sombong, kita malah rendah hati karena merasa kita ini adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus sudah pakai aku, memberi aku kuasa. Kalau Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa atau pengaruh, kita akan menggunakan atau memanfaatkan Roh Kudus untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita lihat Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi, maka kita ini akan tunduk kepada Roh Kudus. Kita nggak memanfaatkan atau memakai Roh Kudus untuk kepentingan kita, tapi justru kita menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Roh Kudus karena dia adalah pribadi. Kalau Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa, maka kita itu ingin memiliki kuasa itu untuk kita gunakan. Tapi kalau Roh Kudus itu pribadi, kita itu ingin mendekat dan bersekutu atau bersahabat dengan Roh Kudus. Jadi kita harus paham kalau Roh Kudus itu seorang pribadi. Kita harus mengenalnya. Terus Pastor Fuji, gimana caranya mengenal Roh Kudus? Sederhana, kalau kalian sudah kenal bahwa dia seorang pribadi, saudara harus ajak dia bercakap-cakap. Ada apa-apa ngomong sama Roh Kudus. Ada apa-apa tanya sama Roh Kudus.
Yang kedua, kalian harus sering merenungkan firman Tuhan. Jadi dengan merenungkan firman Tuhan, ingat Roh Kudus itu adalah pengajar kita, guru kita. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia itu paling banyak ngomong kalau soal firman. Jadi kalau kalian ingin bercakap-cakap sama Roh Kudus lebih dalam lagi, ya kalian perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Waktu kalian baca firman, tanya sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan jelasin. Tiba-tiba bisa dikasih pewahyuan, tiba-tiba pikiran kalian itu bisa langsung ngerti aja begitu. Tiba-tiba bisa punya pengertian, tiba-tiba bisa dapat. Atau Roh Kudus nanti bisa tuntun lewat kata-kata, ya, atau pemahaman. Nah, disitulah terjadi interaksi. Sering ajak dia ngobrol, sering ajak dia ngomong-ngomong. Ya, seringlah tanya sama dia, sering renungan firman. Kalau kalian sering lakukan itu, tanpa sadar, kalian itu bergaul dengan Roh Kudus. Dan tanpa sadar makin lama kalian makin kenal, dan makin kenal. Saudara, itu poin yang kedua. Punya hati yang rindu untuk mengenal pribadinya. Yang ketiga, bagaimana kita ini bisa punya hubungan yang benar. Poin yang ketiga adalah saudara harus izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Coba kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya, kita buka sama-sama firman Tuhan. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan gara-gara rohku itu diam di dalam batin kita, kata-kata selanjutnya, ayat selanjutnya berkata, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dikatakan begini, Tuhan akan beri kita hati dan roh yang baru. Hati yang taat, bukan hati yang keras. Lalu Tuhan akan memberikan Roh Kudus diam di dalam batin kita. Dan gara-gara Roh Kudus itu diam di dalam batin kita, kita itu bisa dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita ini bisa mampu melakukan kehendak Tuhan. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Banyak orang, kenapa ya sudah jadi anak Tuhan, lama sudah jadi orang Kristen, tapi kok hidupnya nggak berubah-berubah ya? Yang omong kotor tetap omong kotor, yang suka punya pikiran yang jorok tetap punya pikiran yang jorok. 5 tahun ikut jadi orang Kristen, 5 tahun jadi anak Tuhan, kok yang nyontek masih tetap nyontek. Lalu kalau ditanya kenapa kok nyontek, kenapa kok masih omong kotor, kenapa kok masih pikiran kotor, iya nggak bisa menang. Karena apa? Karena mereka nggak izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Makanya yang dulunya suka bohong masih tetap bohong, nggak berubah hidupnya. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka Dia akan mengubah kita dari dalam. Dikatakan kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kita, kita ini bisa mampu melakukan perintah Tuhan, mampu melakukan kehendak Tuhan. Izinkan Dia bekerja. Kalau Dia bekerja di dalam kita, maka kita ini bisa mampu untuk hidup kudus. Saya ingat dulu Pastor Fuji suka omong kotor. Tapi yang luar biasa waktu Pastor Fuji terima Yesus dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup Pastor Fuji, tiba-tiba bisa langsung gitu aja lepas dari omong kotor. Ya dulu ya untuk berhenti dosa itu dicicil dulu, tapi toh tetap pada ujungnya tetap buat dosa. Tapi tiba-tiba bisa hidup kudus begitu aja karena Roh Kudus mengubah Pastor Fuji dari dalam. Ya, dulu Pastor Fuji bagaimana caranya mencoba lepas dari omong kotor. Saya coba ganti kata-kata kotor, kata-kata mengumpat itu dengan
nama buah-buahan. Jadi kalau mengumpat orang, saya ganti dengan kata buah-buahan. Jambu kamu. Nah, jambu kan buah-buahan. Tapi tetap hatinya itu tetap umpatan, nggak bisa. Tapi sekali Roh Kudus menguasai hati Pastor Fuji, tiba-tiba berhenti gitu aja. Roh Kudus mengubah kita dari dalam. Gitu ya. Dulu kalau saya disuruh bohong, nggak usah diajarin bohong, pasti bohong. Ya, tiba-tiba sekarang waktu ada Roh Kudus, nggak bisa, disuruh bohong udah nggak bisa. Karena ada Roh Kudus. Kita bisa mampu untuk hidup kudus karena ada Roh Kudus. Bahkan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh peraturan, Roh Kudus bisa lakukan dalam diri kita. Roh Kudus itu bisa tegur kita dari dalam, nggak ada orang lain yang tahu kalau kita sombong, kalau kita iri sama orang, cemburu sama orang. Betul nggak? Itu kan di dalam. Ya waktu kita melayani Tuhan, bisa loh kita ini melakukan hal-hal yang benar. Contohnya menjadi pemain musik, menjadi pemimpin pujian, menjadi singers. Itu kan bukan dosa, itu kan hal-hal yang baik, itu hal-hal yang benar. Ya, tapi kita bisa melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah. Ada orang jadi pemimpin pujian supaya apa? Pengen supaya terkenal. Bukan untuk memberkati orang, tapi pengen terkenal. Nah, hal-hal itu nggak bisa orang lain tahu, nggak bisa orang kanan kirimu nggak tahu, karena itu motivasi di dalam. Hanya Roh Kudus yang bisa ubah hati kita. Makanya kita perlu mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, bukan hanya bekerja di dalam, tapi Roh Kudus ingin bekerja melalui kita. Katakan melalui kita. Tuhan itu mau memakai kita. Roh Kudus itu ingin melimpahkan kuasanya kepada kita supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Supaya dia bisa bekerja melalui diri kita. Gimana caranya? Caranya sederhana. Mulai hari ini ya, dengar baik-baik. Di pikiran kalian ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu ingin pakai hidup kita. Itu sebabnya carilah kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan. Gimana cara cari kesempatannya Pastor Fuji? Coba lihat sekelilingmu, lihat orang-orang yang punya kebutuhan. Tanggapi itu. Kalau kalian lihat ada orang yang belum terima Yesus, datangi. Lalu apa? Beritakan Injil. Kasih tahu bahwa Yesus sudah mati buat mereka dan mengasihi mereka. Nanti jangan heran loh ya. Ya, ada orang-orang yang dijamah Tuhan gara-gara kalian beritakan Injil. Ada orang-orang yang diubahkan Tuhan melalui hidupmu. Karena kalian lihat kebutuhan. Kalau kalian lihat ada orang yang kepahitan, kecewa, ada luka hati, kalian datang, doakan mereka. Jangan heran nanti ada orang-orang yang tiba-tiba dijamah oleh kasih Tuhan melalui kalian. Kalau kalian lihat ada orang yang punya kebutuhan, misalnya tiba-tiba kalian melihat ada orang ini kok suka terikat sama dosa-dosa tertentu. Datangi, doakan kelepasan, tengking ikatan dosa atau tengking kuasa roh jahat. Patahkan itu dalam nama Yesus. Doakan. Jangan kaget kalau kalian lihat ada orang-orang dibebaskan hidupnya melalui kalian. Harus rajin melihat kebutuhan. Kalau lihat ada orang sakit, langsung datengin. Jangan kabur, datengin, tawarkan. Boleh nggak aku berdoa untukmu supaya kamu sembuh? Jangan kaget waktu kalian tumbang tangan dan kalian tengking penyakit untuk pergi dalam nama Yesus, tiba-tiba orang itu bisa mengalami kesembuhan. Jangan kaget, saudara. Nah, Tuhan itu akan bekerja dengan aktif melalui anak-anak Tuhan yang aktif melihat kebutuhan orang dan menjawabnya. Lihat, urapan Roh Kudus akan bekerja melaluimu. Kuasa Allah akan bekerja melaluimu. Berikutnya apa yang perlu kalian lakukan? Jangan pernah tolak orang-orang yang dikirim Tuhan kepadamu. Layani mereka dan jangan menghindar orang-orang yang dikirim Tuhan kepadamu. Kalau misalnya tiba-tiba ya tetangga kalian ada yang kesurupan atau kerasukan setan. Lalu tetangga kalian bawa ke kalian. Lah, gak ada papa mama, gak ada kakak-kakak Eagle Kids yang lain.
Kalau itu dikirim kepadamu, jangan takut, jangan kabur, jangan lari, layani, tengking dalam nama Yesus, setan pergi. Jangan heran, walaupun kalian masih muda, umurnya masih belasan tahun, tapi setan akan pergi. Orang itu akan dilepaskan melalui kalian. Jadi jangan tolak, jangan hindari orang-orang yang dikirim Tuhan padamu. Kalau tiba-tiba kalian, ada orang tanya sama kalian tentang Yesus, jangan kabur. Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang hidup kalian, bagaimana kalian itu mengenal Tuhan. Lihat nanti mereka lahir baru gara-gara kalian. Kalau ada orang, ya, misalnya kalian lagi pergi makan, ya sama orang tua, sama ada om tante, teman-temannya orang tua kalian, kalau pas makan terus kalian ditunjuk, walaupun kalian masih kecil, masih muda, ditunjuk, ayo kamu yang pimpin doa ya. Jangan ditolak. Oke, gak apa-apa walaupun doanya belepotan, gak apa-apa walaupun sedikit malu. Berani pimpin doa. Nanti siapa tahu ya ada orang-orang yang membutuhkan gara-gara lihat kalian itu berani pimpin doa. Orang itu kalau mau tanya-tanya soal Tuhan, walaupun mereka lebih tua, mereka tanya sama kalian. Ya, kalau ada orang sakit dikirim kepadamu untuk didoakan, jangan kabur. Tumpang tangan, sebut penyakitnya, nyeri, pergi dalam nama Yesus. Ya, misalnya ada orang tua sakit diabetes, sebut namanya, diabetes, pergi dalam nama Yesus. Layani mereka. Jangan kabur. Lihat, walaupun kalian masih muda, walaupun masih umurnya belasan tahun, Tuhan bisa lakukan banyak perkara. Saya mau ceritakan, Pastor Fuji juga sama. Ya, satu kali Pastor Fuji datang di mall, tiba-tiba lihat ada orang pincang jalannya. Lalu Pastor Fuji memberanikan diri mendekati, lalu tanya, Bapak boleh nggak saya mendoakan Bapak? Ternyata kakinya itu pendek sebelah, itu sekitar 10 cm. Lalu masih agak deg-degan, lalu orang itu duduk. Pastor Fuji angkat kakinya, lalu saya perintahkan kaki itu untuk tumbuh. 1 menit pertama nggak terjadi sesuatu. Waduh, saya udah keringet dingin. Ya, tapi tetap saya doakan. Kaki tumbuh sekarang dalam nama Yesus. Kaki saya lupa kaki kanan atau kaki kiri. Tapi begitu saya, Pastor Fuji, tekun doakan tengking dalam nama Yesus atau perintahkan kaki itu pergi. Singkat cerita, tiba-tiba kaki itu tumbuh dan Bapak itu terkejut lalu nangis. Itu di mall. Satu kali ada seorang ibu-ibu datang, gitu ya, minta didoakan waktu itu di Bukit Doa Immanuel. Seorang ibu-ibu didoakan, ya ternyata dia minta didoakan supaya matanya sembuh. Ternyata dia punya mata minus. Saya doakan, gitu ya, nggak sampai 5 menit. Saya ngomong mata minus pergi dalam nama Yesus, mata jadilah utuh kembali, jadilah sempurna. Pulang, 2 minggu kemudian ketemu di gereja. Di depan waktu Pastor Fuji datang awal-awal, lalu berdiri di depan lobi gereja, tiba-tiba ibu itu menyapa, Pastor Fuji ingat gak saya? Yang mana ya? Yang Pastor Fuji doakan di Bukit Doa Immanuel. Pastor Fuji, mata saya yang minus sudah sembuh. Saya pakai kacamata minus saya malah blur. Oh puji Tuhan. Lalu dia tanya balik, sekarang Pastor Fuji boleh gak saya minta didoakan lagi? Kenapa? Saya sudah 40 tahun terikat rokok, tapi gak bisa lepas. Oke, saya langsung doakan. Jadi jangan pernah tolak orang yang dikirim Tuhan padamu. Saya doakan dalam nama Yesus. Kecanduan rokok pergi dalam nama Yesus. Semua efek kecanduan di otak pergi dalam nama Yesus. Nggak sampai 5 menit, tiba-tiba saya dapat kabar. Orang itu lepas dari rokok seketika. Dia pulang ke rumahnya, dia coba rokok. Dia mau mual-mual. Saya tunggu 3 bulan, ternyata 3 bulan dia bebas rokok. 1 tahun dia bebas rokok. Itu ajaibnya kuasa Tuhan. Satu kali Pastor Fuji juga pernah minta, waktu itu di restoran, ada seorang ibu-ibu minta, dia ngomong besok saya mau pergi ke Singapura untuk check up kista, karena ada kista, boleh gak Pastor Fuji doakan? Saya doakan, itu di restoran, gak bisa main gitar, gak bisa nyembah-nyembah, saya doakan tumpang tangan, doa sederhana dalam nama Yesus, kista aku perintahkan pergi. 2 hari kemudian saya dapat telepon, istri saya dapat telepon, dan mengatakan kistanya lenyap. Ya sudah dicek-cek malah gak ada kista, gak jadi operasi. Terpujilah nama Tuhan.
Ada banyak contoh-contoh yang lain. Satu kali Pastor Fuji didatengin sama orang, ya minta untuk supaya kakinya dua-duanya tambah tinggi. Waduh, ini agak aneh ini, gitu ya. Tapi by the way, nggak apa-apa, sini saya doakan. Kaki kiri dan kaki kanannya tumbuh 3 cm. Walaupun cuma 3 cm, at least dia jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jangan pernah tolak. Satu kali ada seorang ibu datang pendarahan. Ya menstruasi, pendarahan nggak berhenti-berhenti. Berbulan-bulan. Saya doakan dalam nama Yesus, keesokan paginya. Kasih report. Di depan waktu itu, di dalam ibadah dikasih report bahwa setelah didoakan, dia cek di rumah, pendarahannya berhenti. Tuhan bisa pakai kita dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat. Kalau kita hari ini rajin mencari kesempatan, mencari kebutuhan orang yang kita layani. Dan kita nggak pernah menolak orang yang dikirim Tuhan untuk kita layani. Mulai hari ini, cari orang-orang yang punya kebutuhan, layani mereka. Jangan takut, walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian itu usianya masih muda, tapi kita punya Roh Kudus yang sama. Bukan Pastor Fuji yang sembuhkan mereka, manusia nggak bisa sembuhkan. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang membuat mereka itu bisa mengalami kesembuhan. Ada amin? Mulai hari ini, kalian harus punya hubungan dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Yang pertama, kalian harus punya hati yang haus dan lapar akan hadiratnya. Yang kedua, kalian harus mau untuk mengenal pribadinya. Punya hati untuk mengenal pribadinya. Ajak dia ngobrol, ajak dia bercakap-cakap. Yang ketiga, kalian harus mengizinkan dia bekerja di dalam dirimu, mengubah dirimu dari dalam. Dan bekerja melalui dirimu untuk memberkati orang lain. Saya undang kita semua, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you
I'm reaching. You hold my hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, I'm reaching for your heart, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, mari kita semuanya sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Oh, Roh Kudus, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, haleluya. Oh,
dan penuhi setiap jiwa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Semua buka mata sejenak. Berapa banyak di antaramu yang percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat di mana engkau berada. Dan Roh Kudus rindu memenuhimu. Roh Kudus rindu memakaimu. Roh Kudus rindu mengurapimu. Hari ini, Pastor Fuji mau tanya, berapa banyak di antaramu yang rindu mengenal Dia, merindukan hadiratnya melawatmu, dan merindukan bahwa Roh Kudus akan memakaimu supaya Dia bekerja di dalammu, mengubahkanmu, dan Dia bekerja melaluimu, menyatakan tanda-tanda mujizat, memberkati orang banyak. Siapapun yang rindu dimanapun engkau berada, Anda bisa letakkan tanganmu di dada seperti ini. Ikuti doanya Pastor Fuji. Katakan, Roh Kudus datanglah. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu akan hadiratmu. Hari ini aku berdoa, Roh Kudus ubahkan aku dari dalam. Bekerjalah di dalamku. Ubahkan karakterku. Aku rindu melakukan kehendakmu. Dan aku rindu ya Roh Kudus, untuk Tuhan Engkau memakaiku. Pakai aku dengan urapan Allah. Pakai aku dengan Roh Kudus-Mu. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Sebentar lagi saya akan minta Roh Kudus melawatmu. Dan saya akan minta untuk Roh Kudus memenuhimu. Beberapa di antaramu yang belum pernah penuh dengan Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa lidah, hari ini juga engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Yang Tuhan mau adalah engkau terbuka, haus dan lapar. Mari siap-siap angkat tanganmu dimanapun kau berada. Roh Kudus mengalir sekarang di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati, penuhi dalam nama Yesus. Mengalir, penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Penuh. Jamah dalam nama Yesus. Penuhi dan jamah. Roh Kudus, engkau mengalir. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi. Terbuka dengan Roh Kudus. Terbuka dengan Roh Kudus. Mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat
Mari semuanya Pastor Fusi undang untuk angkat tangan dimanapun kalian berada. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih karunia Yesus Kristus memenuhimu dan pengurapan kepenuhan dari Allah Roh Kudus memenuhimu dan menyertaimu selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan sama-sama. Amin. When things has got me down and no one is around, got Jesus, I got Jesus. When life is misery and peace is what I need, I got Jesus, I got Jesus. Come on, everybody, everyone, come on, jump, jump. Everything's okay and everything's alright. I got Jesus in my life. Hey, hey, hey. Everything's okay and everything's alright. I got Jesus in my heart. Semua yang di rumah sama-sama tepuk tanganmu. When things has got me down and no one is around, got you have Jesus, amen. Yay! When life is misery and peace is what I need, got Jesus. I got, come on everybody, everybody, everywhere, come on, jump, jump. Everything's okay and everything's alright. I got Jesus in my heart. Hey, yeah, okay. Everything's alright, I got Jesus in my. Everything's okay, everything's okay, everything's alright. In my heart, everything's okay, everything's alright. Jesus in my life. Woo! Got Jesus in your heart, come on, let me hear you say whoa. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you say whoa. Got Jesus in your school, come on, let me hear you say whoa, oh, oh. Got Jesus in your heart, come on, everybody scream. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you say whoa. Got Jesus in your life, come on, let me hear you say whoa, oh. Got Jesus in your school, come on, let me hear you say whoa, oh, oh. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you scream. Everything's okay. Everyone have Jesus in your life, amen. Everything's okay. I got Giro Lupa. Everything's okay. Everything's alright. I got Jesus in my life. Everything's okay. Everything's alright. I got Jesus in my life. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you say whoa, oh. Got Jesus in your life, come on, let me hear you say whoa, oh. Got Jesus in your school, come on, let me hear you say whoa, oh, oh. Got Jesus in your heart, come on,